Halo semuanya, pada kali ini aku akan tutorial Excel nih. Yang pertama tentang Excel data Pareto, yang kedua Excel berupa data penjual makanan, yang ketiga kuis yang bersih data. Sebelumnya aku mau kenalan. Namaku Pedro Ramadan dengan NIM V1322056. Prodi aku D3 Manajemen Pemasaran. Oke, pada tutorial pertama ini kita akan tutorial tentang cara gimana menghitung presentasi penjualan setiap toko. Oke, langsung saja ya. Kita ke ini, Ctrl A. Habis itu kita ke Insert, Pivot Table. Klik OK. Nah, kemudian kita ke Pivot Table nih. Table Fit. Lalu kita klik ini kan ada Store, Mon, Produk untuk Store ini kita masukkan ke Raw. Untuk Price ini kita masukkan ke Value. Nah, untuk mengetahui persentase, kita mengubah kolom value ini ya, ini klik ini pada segitiga ini kita klik kiri pada mouse kalian ke kiri, lalu fit ini value fit setting. Nah, habis itu kita ke show value, show value. Nah, ini kan kita ganti ke of column total. Nah, klik OK. Nice. Ini dia cara gimana menghitung presentasi penjualan di setiap toko. Selanjutnya, oke, gimana sih caranya meringkas pendapatan berdasarkan bulan? Oke, langsung saja ya, guys. Ctrl A lagi, begitu kita ke Insert, Pivot Table, kita klik OK. Nah, kita pindah ke Pivot Table Fill ini. Kita masuk ini, Mon ini masukkan ke Raw. Habis itu, Price ini masukkan ke Value. Nah, next untuk sekali lagi, price ini 2 kali ya, masukkan ke value lagi. Habis itu, untuk selanjutnya ini sum of price ini kita klik kiri mouse kalian. Nah, value field setting, habis itu ke show value, habis itu ini klik. Nah, present of column total, klik saja, klik OK, nice. Nah, habis itu kita ganti ini, double klik ini, sum of price ini ganti saja jadi present text of sales by Moon. Nah, sudah. Hanya kita juga nih ganti yang ini sampai skalanya. Nah, ini ganti dulu. Jadi total revenue. Nah, sudah kan? Habis itu kita ganti total revenue ini ke dalam dolar. Gimana sih caranya kita blok? Nah, ini kita ganti dolar. Nah, sudah. Nah, jadi kan kita tahu nih, percent of sale payment Januari berapa persen? 8,81%. Untuk total revenue-nya $845. Di bulan Februari-nya presentasinya berapa? Jadi 8,54%. Total revenue-nya 820. Dan juga sampai Desember ini presentasinya 9,08, total revenue-nya 871. Jadi totalnya seluruhan 12 bulan ini 100%, total revenue-nya 9.596,50. Oke, selanjutnya tutorial tentang hitung pendapatan untuk setiap produk. Gimana sih caranya menghitung pendapatan untuk setiap produk? Ayo, let's go kita menghitungnya, tutorialnya. Kita Ctrl A, habis itu kita pivot table, di OK. Nah, kita masuk ke pivot table by sini, yang kanan. Jadi produk ini kita masukkan ke raw. Untuk price ini kita masukkan ke value. Nah, setelah itu
itu ke sebelah kiri ke kolom sum of price ini kita ganti nama jadi revenue of price. Nah, ini ya guys. Kita ganti dulu revenue of price. Nah, selanjutnya kemudian kita blok dan ganti menjadi dolar ya. Kita blok jadi dari dolar. Nih, klik ini tadi dolar. Lalu kalau raw label sebelah kiri kita klik jadi short A to Z ini. Gimana caranya ini? Raw to table ini kan ada segitiga. Klik berarti short to Z. Oke. Nah, sudah. Lalu kolom raw label ini diganti rename menjadi of name of product. Nice. Nah, inilah hasilnya dari seperti ini ya, guys. Hanya tutorial tentang cara gimana menunjukkan produk Pareto 80-20. Nah, nah, Ctrl A, habis itu ke insert, baru itu pivot table, nah klik OK. Nah, yes. Kemudian pindah-pindah pivot table file. Yang pertama, pindahkan produk ke raw, lalu pindahkan price ke value, lalu gantikan kolom sum of price sebelah kiri menjadi revenue of price. Guys, revenue of price, revenue of price. Oke, selanjutnya ini kan sudah kan. Habis itu kita ke ini raw label ini, kita klik ini, ya ini ya segitiga ini, kita klik kiri pada mouse kalian, klik. Habis itu kita value filter ini, ya, kita pilih yang top 10. Habis itu kita ini diganti 10-nya kita ganti 80. Habis itu kita yang item ini kita ganti persen. Nice. Oke, di oke. Nah, sudah. Jadi untuk 80-20 ini sudah diketahui ya. Reliable safety satunya, revenue average-nya 732. Untuk safety yang kedua, revenue average-nya 740. Jadi totalnya 7.775,5. Nah, kita lanjut yang terakhir ya, yang nomor 5. Oke, pada yang terakhir ini tutorial Pareto ini kita akan buat filter, caranya gimana filter dan pemotong laporan ya. Oke, langsung saja ya. Ctrl A, habis itu kita ke insert, pivot table, di OK, nice. Tadi sudah di Ctrl A, habis itu ini kita pindah ke pivot table field, mau nih kita pindah ke raw. Untuk store kita pindah ke kolom store ini ya, kolom. Habis itu per sini pindah ke value. Nah, untuk produk ini kita pindah ke filter ini. Sudah. Habis itu kita langsung aja ke atas, ini ada full table analysis, kita klik. Nah, kita klik. Habis itu ini kan ada insert, kita klik aja insert, klik. Nah, kita pilih yang produk. Nah, kita klik OK. Nah, terus kita boleh ganti ini bebas kalian ya, mau 5 boleh, 6 boleh. Misalnya ini 6. Oke, kita enter. Nah, diperbesar lagi ya. Jadi ini hasil dari
dari report filter and killer send. Oke, selanjutnya ini pada data penjualan makanan. Di dalam Excel data penjualan makanan ini, aku akan berikan 3 tutorial. Yang pertama itu pengaruh hari dalam seminggu terhadap penjualan. Yang kedua ada menganalisis musiman produk. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh promosi terhadap penjualan. Oke, pada yang pertama dulu. Ini ada data penjualan makanan nih. Saja pengaruh hari dalam seminggu terhadap penjualan. Langsung kontrol A. Habis itu ini kita ke insert ya, ke pivot table. Habis itu kita klik OK. Nice. Nah, ini kan ada nih data nih day, weekday, and date. Nah, kita masukkan ke yang day ini, masukkan ke raw. Nah, habis itu kita masukkan ini penjualan makanan ini asli liwet, kita masukkan ke value. Nah, nih nasi liwet kita masukkan ke value, nasi goreng kita masukkan juga ke value, makanan kita ayam geprek ini kita masukkan ke value semua, jus buah juga, es coklat juga. Nah, setelah itu value ini kita bikin ke rata-rata. Nah, habis itu kita klik kiri, ini value, fill setting, klik, itu kita ke average. Nah, oke. Kita rubah ke sum ini ke average semua. Average. Oke. Itu ini. Average, oke. Nah, average. Nah, nah, ini kan sudah semua kan ke average. Nah, kita bisa mengetahui ini rata-rata penjualan nasi liwet per harinya berapa. Ini totalnya. Nasi liwet ini 86.000 sekian. Untuk itu kita membuat dulu grafiknya nih. Gimana sih buat grafik? Langsung saja Ctrl A. Habis itu kita ke insert. Ke ini, ke chart. Nah, kita pilih yang lain. Oke, nice. Kita klik oke. Nah, kita sudah mengetahui ini effortnya masing-masing dalam penjualan makanan. Nah, yang tertinggi ini ayam geprek yang warna hijau. Ayam geprek ini rata-rata penjualannya totalnya ini 540.000 sekian ya. Perharinya kita bisa mengetahui hari Sabtu 654 sekian. Dan juga rata-rata ini saja rata-rata jus buah. Totalnya ini 218 sekian. Untuk rata-rata es coklat juga 361 sekian. Nah, yang sudah nih pengaruh hari dalam seminggu terhadap penjualan. Kita lanjut saja ke data berikutnya. Jadi untuk tutorial berikutnya ini untuk menganalisis musiman produk ya, penjual makanan. Langsung saja kita juga sama kayak tadi, Ctrl A, habis itu kita ke insert. Nah, ke pivot table lagi. Oke. Nah, sama kayak tadi, tapi ini yang date ya. Ini kita masukin ke raw. Nah, habis itu kan ini menganalisis musiman. Kita yang quarter sama years ini kita silang saja. Kita hilangkan centangnya. Nah, kan ini musiman per bulannya jadinya.
kita masukkan lagi nasi liwet, masukkan ke value, nasi goreng kita juga masukkan ke value semua, geprek juga, terus buahnya juga, es coklatnya juga. Nah, kan ini sudah kan, tapi ini belum ke rata-rata musimannya, kita ganti. Sama ini ke average. Gimana sih caranya? Kita ini klik yang nasi liwet ini, klik kiri pada mouse kalian, ke kiri, habis itu ke value, fill setting, klik. Nah, kita akan ganti rata-rata ya. Oke, nah pada value ini kita ganti semua rata-ratanya. Nah, lanjut. Nah, 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 nice. Nah, kan kita sudah mengetahui nih rata-rata musiman produknya. Tapi kita belum ada grafiknya nih. Gimana sih caranya bikin grafik? Langsung saja Ctrl A, habis itu kita ke insert, kita ke cat ini ya guys. Kita pilih yang lain, klik OK. Nice. Kita bisa mengetahui ini grafiknya, musiman produknya berapa, dan juga nih rata-rata nasi liwetnya berapa ini. Totalnya dari 12 bulan nih, nasi liwet ini 86 sekian, untuk nasi goreng ini 53 sekian, untuk rata-rata ayam geprek 12 bulan ini 540 sekian, untuk jus buah ini rata-ratanya per tahun ini 218 sekian, untuk es coklatnya juga pada Januari es coklat ini 398 sekian. Nah, ini turun ya untuk es coklat ini. Tapi untuk totalnya pada es coklat ini 391 ya. Sekian. Jadi untuk rata-rata musiman produk ini ayam geprek masih tertinggi, dan di angka rata-rata per tahunnya 53 sekian. Nah, kita sudah pada analisis musiman produk. Untuk angka selanjutnya kita menganalisis pengaruh promosi terhadap penjualan. Kita klik ini, data ini, klik. Kita menganalisis pengaruh promosi terhadap penjualan. Gimana sih caranya ya? Kita langsung saja Ctrl A kayak tadi. Ctrl A, habis itu kita ke pivot table, insert ini, insert. Habis itu kita ke pivot table. Nah, klik OK lagi. Nah, mana sih promosi ini? Nih, ada kata promosi. Promosi ini kita masukkan ke raw. Nah, raw situ ini juga makanan nanti kita masukkan ke value kayak tadi ya, value semua. Nih jus buah kita juga masukkan ke value, coklat kita juga masukkan ke value. Nah, untuk value ini kayak tadi kita ganti ke average. Nah, langkah-langkahnya ini, klik kiri pada mouse kalian, klik, terus habis itu ke value, fill setting. Nah, kan bisa ganti ke average. Oke, klik kiri lagi, nih, oke, ganti semua ke average rata-rata ya. Lagi. Nah, ini kan sudah semua nih, tapi belum grafiknya. Gimana sih caranya? Ctrl A, bisa ke insert, ke chart ini ya, pilih yang lain, klik OK. Nah, kita bisa mengetahui nih grafiknya pada rata-rata promosi penjualannya. Nih, sebenarnya di nasi liwet ini penjualannya, promosinya totalnya 66 sekian, untuk nasi gorengnya 53 sekian. Nah, untuk nasi goreng ini paling bawah ya. Untuk dan juga yang geprek ini rata-ratanya 540, ini paling atas yang geprek, grafiknya naik. Nah, untuk jus buah ini rata-ratanya 218. Ini
untuk jus buah ini di warna ungu di tengah-tengah. Untuk es coklat ini 300, totalnya 391 sekian. Selanjutnya kita akan bahas tentang kuis yang berupa data ya. Oke, data selanjutnya ini kuis dalam berupa data ya. Nah, di dalam kuis ini ada dua data. Yang pertama ada kombinasi dan juga ada secondary data. Tadi kita mulai dari kombinasi dulu. Nah, di dalam kombinasi ini datanya ada aktual dan juga targetnya per bulannya berapa. Itu di data kombinasi ini kita akan buat grafik. Langsung saja kita ke Ctrl A, habis itu kita ke insert, habis itu kita ke chart ini ya, klik. Nah, kita pilih yang lain. Klik oke. Nah, kita sudah ada grafik ini. Nah, ada dua garis ya. Yang pertama ada biru dan juga ada yang merah. Kita klik aja yang merah. Klik kanan, pilih yang ini ya, guys. Nah, klik. Nah, yang target warna merah ini kita ganti ke kolom. Nice. Habis itu kita klik OK. Nah, kita sudah mengetahui nih aktual Januarinya 1401 untuk targetnya. Yang Januari ini ada 1417 ya. Untuk Februari ini aktualnya ada 1606 dan juga targetnya ada 1457. Jadi meningkat ya dari targetnya. Untuk Maret ini targetnya ada 1498, untuk aktualnya di bulan Maret ada 1624. Untuk di bulan April aktualnya ada 1245, targetnya 992. Untuk di bulan Mei di sini aktualnya ada 1202, untuk targetnya ada 1350. Dah, di bulan selanjutnya di sini ada Juni. Aktualnya ada 1618. Untuk targetnya ini di bawahnya ada 1334. Untuk di bulan Juni aktualnya ini 917. Untuk targetnya ini 930 ya. Jadi ada yang meningkat dan juga ada yang menurun untuk targetnya. Selanjutnya kita masuk ke data secondary axis. Nah, pada data secondary axis ini kita ada unit dan juga referensinya per bulannya berapa. Untuk mengetahui grafiknya naik turunnya, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, klik ini, habis itu kita ke Ctrl A, kita langsung saja ke insert, kayak tadi, ke chart ini ya guys, klik, habis itu ke line ini ya, klik OK. Nah, kan ada ini, ada dua garis. Yang pertama ada yang warna biru dan juga ada warna merah ya. Klik saja ke yang warna merah. Langsung klik, sebelah itu klik kanan pada mouse kalian. Habis itu pilih ini ya guys. Klik. Nah, kan ada unit warna biru dan juga referensinya warna merah. Untuk referensinya ini kita ganti ke kolom. Nah, kita ganti ke kolom. Klik. Langsung saja untuk unit ini juga kita secondary ini kita centang. Nice. Klik OK guys. Nah, kita bisa mengetahui ini grafiknya naik turun enggak. Nah, ini bulan Januari unitnya 55, untuk referensinya 269.885. Untuk di bulan Februarinya di sini unitnya 65, untuk referensinya di harga 330.915. Untuk di bulan Maret unitnya 88, referensinya 436.216. Untuk selanjutnya di bulan April di unitnya 89, untuk referensinya 450.73.000 ya. Untuk di bulan Mei unitnya 65,
Untuk revenue-nya 326 sekian. Untuk Juni-nya ini di unitnya 78. Untuk revenue-nya 394 sekian. Untuk di bulan Julinya ini unitnya 87, revenue-nya ini 4.036 sekian. Untuk di bulan Agustus unitnya 57, untuk revenue-nya 280 ya guys. Untuk September, di bulan Septembernya ini revenue-nya 62, unitnya revenue-nya 62. Untuk revenue di angka 333 sekian. Sekian tutorial dari kuis ini.